Kalau Erma kan pasti setiap datang ke tempat baru itu deg-degan. Cuman ini lebih deg-degan aja. Lihat berita kan ada yang berbentuk permen, cookies, dan itu tuh Erma masih, aduh ini kira-kira aku pernah nggak ya ditawarin? Maksudnya nggak ada untungnya. Ya kayak gitu cuman cari happy doang, cari kepuasan doang. Tapi udah, apalagi lihat teman-teman yang sampai utang-utang. Halo dulur gayang semuanya, Halo. Sugeng Prawo nonton podcast Jateng Bersinar. Senang sekali hari ini podcast episode ketiga dari Jateng Bersinar ya, programnya BNN Provinsi Jawa Tengah. Hari ini di program podcast Jateng Bersinar ada saya Tria, kemudian ada rekan saya Cupis ceda. Oke, Kak Cupis. Hari ini kita ada narasumber cantik. Iya. Aku sempat dikasih tahu sama ini kemarin. Ini produsernya. kayaknya. Nah. Besok kalau podcast jangan lama-lama. Loh, kenapa Kak? Narasumber kita cantik. Waduh, ya nggak Wah. bisa kalau nggak lama kayak gitu ya kan. Tenang, saya yang jagain nanti ya narasumbernya ya. Ini kayaknya nih podcast hari ini nih kelanjutan dari IG Live kemarin Iya, yang sempat iya, sukses iya, ya iya, Kak Cupis benar. ya. Jadi ternyata Iya. masih banyak pertanyaan Iya. di IG Live yang tidak terjawab. Nah, Dan kita hari tuangkan ini kita hari berkesempatan ini. untuk ketemu dengan narasumber langsung hari Oke. ini. Ternyata memang benar ya. Saya pertama kali pada saat pandangan pertama udah oh ya Allah Gusti, saya ingat waktu masih muda. Waduh, berarti Sekarang muda banget nih. Oke lah ya. Oke, ada siapa hari ini Oke, Kak kita Cupis? sambut Erma Ardia. Selamat siang, Dek. Halo, selamat siang juga Kak. Selamat datang di BNN Provinsi Jawa Tengah. Seperti jawaban di kuis kemarin, alamat BNN di Jawa Tengah di mana, Kak? Ada di Jalan Madukoro Blok BB Semarang. Wih. Nah. Iya. Oke, Erma gimana kabarnya Erma? Baik, alhamdulillah. Tapi sebelumnya waktu opening tadi selamat datang tuh agak beda. Karena biasanya kan Erma selamat datangnya klinik kecantikan, selamat datangnya. Kalau ini kan selamat datang BNN tuh kayak mau seneng tapi kayak oh Badan Narkotika Nasional, tapi oh ternyata di sini undang sama podcast kayak seneng banget. Soalnya nih dari teman-teman Erma kemarin tuh kayak kok ada yang bilang ngeri, ada yang bilang keren. Karena kan BNN kan stigmanya Baru pertama kali ini ya datang sini ya. pertama kali ini. Oke, semoga ini yang pertama dan besok-besok datang ke sini lagi. Benar, Ajak jadi nggak teman-temannya. kapok gitu ya. Iya, ajak Spesial. teman-teman yang masih bilang ngeri-ngeri ajaklah ke sini. Ya, ketemu Kak Betul. cantik yang satu ini. Makasih Kak ketemu Cupis, makasih. Ini saya kasih uang Kak ketemu Cupis nanti ya. ada di sini teman-teman semua. Tadi udah ketemu kan sama teman-teman Udah, sini. udah. Oke, kesannya Ya kan? saya pengen tanya dulu nih, kesannya Erma sendiri waktu tadi kan ada teman-teman bilang ya katanya aduh BNN tuh nanti serem terus nanti ditangkep ini itu. Tapi Erma sendiri pas kemarin kan kita kan IG live ya nggak bisa lihat langsung Iya. kantornya seperti apa. Kesannya Erma sendiri pas akhirnya datang ke kantor BNN Provinsi Jawa Tengah kayak gimana? Kalau Erma kan pasti setiap datang ke tempat baru itu deg-degan. Cuman Iya. ini lebih deg-degan aja. Karena sampai tadi lihat mana sih kantor BNN. Karena kayak aduh BNN, tapi pas sudah masuk alhamdulillah Kak Dela nyambut dengan sangat ramah. Aduh. Terima kasih Kak Dela. Terima kasih Kak Dela. Kak Dela, terima kasih. Terus pas datang ketemu kakaknya kayak yang jiwa muda banget loh. Dan ternyata kan emang kita seantara. Iya, kita semua. Kita masih muda. Di Irma muda, saya muda. Bilangin ya di IG Live kemarin ya waktu kita nyebutin biodatanya Erma Ardia ini usianya nggak jauh beda ya Iya, kan? 11, Erma usia 12 berapa bulan. kemarin? Bilangnya pas IG Live? 24 tahun. Pokoknya 24 aku tahun. ingat kelahiran 97. Iya, Nah, usianya 24 tahun, saya nggak jauh beda 24, 34 ya kan? Beda doang yang beda dikit. Kakak tiga. Kalau aku nggak mau buka kartu kan. Oh, iya. Masih pantas 17 Iya, tahun ya. kemarin Oke. udah tak tanyain butuh mantu nggak mau. Oke lah, kita lanjut nih. Oke. Kita perkenalkan dulu walaupun kemarin kayaknya udah kenal lah ya Kak Cupis ya. Erma Ardia. Erma Ardia ini adalah salah seorang influencer Nah. ya. Follower Instagramnya mencapai berapa Erma? 14.000 aku. Iya. Kak Cupis follow ya? Luar biasa ya. Sudah lolos QC untuk calon mantu ini. Tahun ini agak pesat sih. Maksudnya tahun ini tuh naik
naik 1.700 Wow. dari bulan Januari Februari. Cuman sekarang masih kayak maju mundur tuh ada yang unfollow, itu sangat wajar sih. Ada Iya. unfollow, ada yang follow gitu-gitu. 14.4,4. Iya. 14,4 ribu ya, Iya. banyak banget. Nah ini bisa mewakili lebih dari 10.000, pasti saya yakin nih kan Erma ini kan mewakili generasi milenial, anak-anak muda terutama di kota Semarang, Jawa Tengah, atau namanya Instagram kan follower dari berbagai daerah ya, Iya. nggak cuma hanya dari di Semarang atau di Jawa Tengah. Hari ini senang banget karena akhirnya Erma Ardia ada di tengah-tengah kita. Kemarin sempat dibahas di IG Live ya bahwa Erma Ardia ini kegiatannya ada sebagai konten kreator ya, punya acara podcast sendiri, benar Iya, nggak, Erma, ya? benar banget. Terus Kak Cupes yang ngikuti juga nggak? Boleh ngikutin aku. Coba apa namanya? Ini namanya itu jam rawan. Iya, jam Bener, rawan. Iya. Bener. Iya. Lolos lah. Pokoknya bener. ngomongnya yang galau-galau. Ya, Oh. mungkin kakaknya kalau Taigi galau gitu. Iya. Boleh bersandar. Beneran jadi narasumber gitu. Oh, tak Bisa kirain banget. boleh bersandar. Bersandar ke tembok boleh, bersandar ke tembok ya. Oke. Ada sofa. Benar-benar. Konten kreator. Kemudian saya pernah lihat biodata Erma Ardia ini ternyata Kak Cupes dia pernah jadi pemeran film soal narkoba. Oh, Benar ya Erma? Iya, benar. Itu waktu SMA. SMA. Iya, Udah SMA. kenal narkoba SMA. Bukan. Lomba. Oh, lomba. Lomba film. Lomba Itu SMA kelas 3. After tryout. Oh, setelah teriak. Ya, setelah tryout itu diajak kerjasama bahwa ini ada lomba gitu. Itu tentang pergaulan bebas anak remaja. Nah, waktu itu kan Erma sangat amat maksudnya buta lah dengan gimana ya peran seperti ini, apalagi Erma tuh sebagai pengidap HIV juga, Erma pemakai juga. Itu kan yang umur segitu Erma nih sangat amat belum memahami gitu. Akhirnya kerjasama sama RS Permata Medika, sama dokternya langsung juga dikasih tahu pas Erma di ruang pasien juga ya dikasih tahu nih caranya seperti ini. Tapi untuk actingnya tetap barang-barangnya apapun yang berkaitan dengan seperti itu nggak ditampakin, tapi lebih ke ekspresi Erma aja. Oh, Kayak ekspresi iya. apa itu? Lebih ke perilakunya. Ya after Iya. make itu tuh emosionalnya gitu kalau ya. beli nggak apa namanya nggak bisa beli itu gimana nanti emosiku tuh gimana gitu. Terus untuk pengidap HIV-nya Erma harus konsumsi yang obat terus menerus, itu dikasih tahu. Oke, berarti udah pernah ada gambaran ya Iya, sebenarnya seorang iya. korban penyalahguna narkoba itu kayak gimana. Sudah ada riset-riset Oke. kecil ya dulunya ya. Betul. Jadi selain tadi konten kreator, punya podcast, kemudian pernah jadi pemeran Aktris, film ya ya. kan? Kemudian pernah juga jadi runner up Mbak Yu. Pantes ya, cantik ya Kak Cupis ya. Iya. Kak Cupis sih nggak kedap dari tadi. Nah, Takut Erma lilit dari bener. banyak prestasi yang ada gitu. Apa sih usaha kamu kok bisa meraih sebegitu banyak prestasi, pengalaman gitu? Apa usaha yang sudah kamu lakukan sampai sejauh ini? Kalau dulu dari awal itu dari kuliah Erma senang banget hobi bisa diuangin ya, kasarannya kayak gitulah anak muda. Nah waktu awal kan Erma kerja di radio sebagai penyiar. Terus Erma berpikir Erma masih nggak ada pemikiran tuh masalah finansial dana lain, pikir ya hobi-hobi aja gitu. Dan kok makin tahun 2018 kan udah mulai tuh buzzer-buzzer Instagram dan lain-lain kayak gitu. Nah, untuk ternyata kok bakatku tuh tersalurkan gitu-gitu. Dan alhamdulillah bakat bisa menjadi pekerjaan kan itu dalam arti yang mungkin anak yang orang kesusahan tuh Erma bisa buat apa ya namanya? Tanpa Erma bekerja keras, ada nih yang membuat Erma, kalau Erma tuh dicari dan Erma diapresiasi, yaitu dengan cara, kalau dari awal ya Erma selalu seenggaknya apapun tujuan buat melakukan suatu pekerjaan, Erma nggak mikir buat finansialnya dulu, Erma nggak mikir buat gajinya dulu. Lakukan dulu. Iya, yang penting Erma value-nya dulu apa. Semakin Erma diajak kerjasama yang ini sekiranya Positif. ini gitu positif, apalagi ini tuh seperti instansi-instansi pemerintahan, itu kan sangat amat penting untuk value-value pekerjaan Erma. Dengan orang-orang petinggi seperti itu tuh bagi Erma
semuanya tuh nggak melulu tentang uang gitu loh. Dalam arti ya udah selagi Erma ada kerjasama yang bikin orang semakin sungkan untuk bekerja sama Erma, itu Erma selalu terabas. Erma selalu terabas. Kan soalnya nih banyak juga yang awalnya mereka pikir instan doang. Dalam arti ya udah aku diajak kerja sama ini, ya udah bayaranku segini. Nah itu menurut aku salah sih Kak, dalam arti semakin kamu tujuanmu mencari uang, semakin tujuanmu awalnya itu ya kamu nggak bakal dapat. Tapi kalau Erma apa aja yang bikin nama Erma seenggaknya tinggi, maksudnya bukan tinggi tapi dikenal orang dan bermanfaat bagi orang, ya udah masalah finansial tuh terakhir. Tapi kalau ada pekerjaan yang emang mendapatkan itu tuh Erma sangat ya itu bonus, itu bonus seperti itu. Bonus ya. Oke, berarti dari awal tuh tadi value-nya dulu gitu. Iya. Jadi Erma ini membangun image seorang influencer tuh nggak melulu dari segi nominal. Iya, benar, Ya, tapi benar. kemudian bagaimana membangun seorang influencer tuh juga selain dari segi kita dapat penghasilan, Nah. tapi kemudian juga bisa kita Bermanfaat. bermanfaat. Benar. Betul. Jadi ada image-nya sosial kemasyarakatan. Iya, benar, Gitu benar. Kak Cope. Jadi nggak semua tuh melulu duit. Iya, benar. Aja. Ya namanya orang hidup di dunia ya usaha. Jangan curhat dong. Ntar jadi narasumbernya Erma Ardia nih. Ya namanya usaha kan. Oh iya, Ya. benar. Kak Jupis ada penasaran nggak nih? Mau tanya apa lagi nih sama Erma? sampai Nggak fokus bingung. ya? Iya ya kan terpesona karena apa di usia segini itu kok Erma itu udah punya pencapaian tersendiri kan hidupnya. Tapi ada nggak lika-liku selama sampai di titik ini? Oh, banyak. Dulunya itu boleh dong Banyak. share sedikit lah buat kita. Erma yang ditipu juga ada. Iya. Wani-wani. Siapa yang berani-berani dong? Ditipu, Erma kayak dibodohin gitu juga ada. Dalam arti itu kan komersil dalam emang Erma mendapat mutual dari finansial dan dia mengajak kerjasama karena ya gini, kalau dalam dunia buzzer selagi Erma tidak mendapatkan mutual dari situ ya pasti penukarannya dengan nominal. Nah tapi dulu awal kan Erma sama sekali masih belum paham tuh dunia foto seperti itu. Nah untuk mempromosikan suatu produk ini Erma nggak akan ngasih tahu, cuma Erma intinya aja ngasih suatu produk. Kok tiba-tiba Erma disuruh beli produk itu, ya udah Erma nggak apa-apa beli aja karena pikirnya Erma nggak apa-apa lah, toh juga Erma dapat pengalaman baru. Erma seneng dijadiin ibaratnya model suatu produk, udah Erma beli itu. Terus tiba-tiba Erma disuruh traktir makan setim. Iya itu, dan itu di salah satu resto di Semarang. Itu timnya siapa? Ya ada, itu timnya 3 orang. Timnya dia gitu. Yang ngajak kerja sama Erma. Ya. Jadi Itu. ibaratnya Erma ini udah dimintain tolong menjadi Disuruh model, bayar. masih harus beli produk, sama. masih harus ngetraktir. Ya, itu ada. Terus ada juga yang dari awal tuh ternyata maksudnya ditipunya gini, nggak ada omongan dari awal. Ini kerjasamanya gimana. Pokoknya Erma datang, terus ya bilang ini nominalnya ini. Oke, Erma datang. Pas Erma datang, tiba-tiba ya udah Erma tuh disuruh bener-bener yang kerja sana sini, bukan kerja sana sini sih, dalam arti pergi sana sini untuk pindah objek, pindah tempat. Itu dari pagi sampai jam 5, terus dikasih fee-nya tuh seminggu kemudian, dan itu tuh dipotong buat dia sendiri. Jadi Erma bener-bener the real. Erma tuh pernah yang namanya dulu awal banget kerjasama yang dibodohin ditipu digitu-gituin tuh dulu Erma sering banget. Cuman Erma orangnya diem dalam arti gini, selagi kamu seperti itu sama aku bakal balas dendam dengan cara aku bakal bisa buktiin kalau aku tuh aku bakal kasarannya kayak aku bakal dikenal orang, aku bakal dicari orang, nama aku bakal tinggi. Nah suatu ketika dulu kan ikut ajang-ajang seperti itu. Kalau dulu badan aku tuh badan sekolah model banget, makanya badan aku tuh dulu itu kan. Nah pas aku dulu ketemu gimana? Lagi aku juga Aku penasaran. Aku dulu juga gitu. Please, kan lu bisa percaya dong. Terus waktu lagi
lagi naik-naiknya ketemu tuh sama 2 fotografer yang dulu nipu Erma itu. Terus gimana reaksinya mereka tuh? Ya kaget, kayak aku Erma tuh bener-bener yang halo kak apa kabar gitu, terus kaget, terus diliatin terus Erma bilang ini Erma Ardia gitu, terus kaget mukanya kayak kamu kok, apalagi Erma pakai selempang, kayak nih kamu pakai selempang nih, kamu udah nggak bisa kamu nipu Erma lagi. Terus ya udah habis itu kelar dari situ bener-bener fotografernya 2 tuh nggak ngajak ngomong Erma, kayak setakut itu gitu loh, buat akhirnya malamnya ke Semalu DM gitu ya? Erma langsung minta maaf, kayak ternyata hal yang dulu tuh masih diingat gitu loh sama kakaknya. Berarti punya niatan tuh ya mau minta maaf. Iya kan? Iya, emang ada niatan. Ya, itu namanya Iya. namanya ini adalah terbentur akhirnya Terbentuk. Betul. Iya. Betul. Dan dunianya keras sekali ya Betul, ternyata yang betul. dijalani Iya. di Irma. Iya. Termasuk di dalamnya pernah nggak ada yang orang-orang nyoba nawar. Erma ini kan Nyoba. konten ibaratnya Iya. tadi dunia entertain Iya, kan. dunia Jadi, keras sekali gitu. aktris film nih, kemudian penyiar, kemudian Foto influencer, model. model Nah. gitu. Pasti dekat dong namanya dunia entertain. Kalau kita lihat di TV aja Iya. kita Kak Cupis ya sering banget tuh kita dengar yang namanya artis ketangkep narkoba. Nah, Erma sendiri yang benar-benar real terjun ke dunia entertain, pernah nggak ketemu kasus Iya. kayak gitu di dunianya Erma? Kalau di dunia Erma sendiri tuh malah Ermanya yang nggak tahu apa gimana, tapi nggak pernah yang namanya menawarkan yang drill kayak kamu mau ini nggak, itu sama sekali nggak pernah, karena ya lingkungan Erma alhamdulillah teman-temannya nggak yang kayak gitu. Tapi itu di depan Erma, cuman di belakangnya dia mempunyai teman-teman lagi, Erma nggak tahu. Cuman kalau menawarkan minum itu ya, tapi kalau menawarkan barang sejauh ini Erma nggak pernah Belum. tahu ya. Lah cuman Erma kan nggak takutin, lihat berita kan ada yang berbentuk permen, cookies, dan itu tuh Erma masih aduh ini kira-kira aku pernah nggak ya ditawarin, soalnya takut karena Erma kan nggak pernah drill tahu bentuk Apa sih? Bentuknya. iya bentuk yang Iya, drill iya. dicampur sama murni, maksudnya apa adakah perbedaan, yang taunya ya cuman di berita-berita doang, makanya kayak Erma kayak kadang takut ini aku tuh pernah ditawarin apa enggak ya gitu-gitu. Cuman Makanya Erma tuh kalau mau tahu nih ya bentuknya realnya kayak gimana, bentuknya, manfaatnya, ada nggak sih manfaatnya Kak Cupis kalau narkotika? Ada? Ada ya? Ada. Kemudian bahayanya kayak gimana? Kalau pengen Banyak tahu bentuk-bentuknya bahayanya, iya. bisa tanya nih sama sebelah Oke. saya. Iya, Ya. oke. Nanti Bisa DM ya. kemana? Iya, cuman Jangan. ini pencegahannya dari Erma sendiri, kalau dari orang tua bilang siapapun orang yang nggak kamu kenal, apalagi sekiranya itu dia udah goda-goda, apalagi ngasih minum atau apapun, jangan pernah kamu mau. Jadi ya udah, selagi itu nggak satu kerjaan sama Erma, misalkan lagi meeting atau ketemu orang itu kan berarti ini berarti tim kerja. Tapi kalau yang lagi kumpul tiba-tiba ini ada minum gitu, Erma sama sekali nggak. Mending Erma beli sendiri aja. Nah, ini kayak gitu. Kak. Bagus nih ya. Kuncinya di sini. Karena di Irma sudah membatasi dirinya bahwasanya enggak, aku bukan di dunia itu. Betul. Makanya orang mau nawar udah mikir dulu. Dia udah punya, ibaratnya kalau kata orang tuh udah punya benteng. Nah, Kak. iya. Iya kan, Iya bener kan? ya. Ketahanan dirinya udah bagus. Dirinya udah Iya. terbentuk gitu Iya. ya, mau nawarin apa aja. Gitu. Tapi gini, Erma, saya penasaran nih, pendapat Erma sendiri soal misalnya orang-orang di dunia entertain yang entah itu alasannya terpaksa buat doping atau buat apa, akhirnya mereka terjerumus ke dunia narkoba. Menurut Erma sendiri gimana? Kan Erma ini benar-benar mengalami terjun ke dunia entertain ya. Pendapat kamu sendiri gimana sih? Kalau yang sampai doping obat gitu tuh sebenarnya kalau memang kamu terlalu banyak aktivitas, Erma kan pernah mengalami yang namanya aktivitas maraton yang benar-benar nggak ada istirahatnya. Maksudnya kalau memang kamu ada aktivitas yang sampai maraton nggak ada istirahatnya, cuman sebulan sekali aja tuh Erma pernah sebulan sekali istirahat doang tuh pernah. Itu tuh lebih baik kamu ke dokter aja atau konsultasi atau disuntik vitamin. Dari yang the real dokter, bukan yang makanya Erma nggak paham nih kalau artis-artis memakai doping tuh apakah dia ilegal yang beli pesen dan lain-lain tuh Erma nggak begitu paham. Cuman kalau itu kan berarti udah dibatas nggak normal gitu loh, yang sampai ditangkap-tangkap gitu kan berarti itu udah di luar jangkauannya. Namanya penyalahguna. Iya, namanya penyalahguna. Menggunakan narkotika Iya. tanpa hak dan melawan hukum. Iya. Gitu ya. Seperti itu Kak. Terus Erma, di dunia Erma ini kan Erma salah satunya sebagai konten kreator ya. Kalau namanya konten kreator nih kan harus punya banyak ide, benar nggak, Kreatif, Kak harus Cukup, kreatif ya kan? Namanya aja konten kreator Nah. ya kan. Berarti kan harus kreatif gitu. Iya. Nah, sejauh ini Erma untuk
bisa dapat inspirasi, kemudian ide, kreativitas itu dari mana sih? Caranya gimana? Kalau dari konten kreator sendiri, Erma tuh suka ini apa namanya, lihat-lihat video-video apapun video, atau gini, kadang teman-teman fotografer gitu, Erma nggak yang misalkan dalam arti foto terus udah kelar Erma terima jadi, enggak, pasti Erma kadang kayak tanyain, ini kamu ngeditnya gimana sih, pakai apa gitu-gitu. Iya. Dan jujur Erma tuh otodidak, Kak. Erma nggak maksudnya dunia kuliah Erma kan komunikasi, yang nggak ada kaitannya sama konten perkreatoran gitu kan, nggak ada. Cuman ya pasti tuh Erma nanya teman-teman Erma yang mungkin kuliah di The Cafe, perfilman atau fotografer gitu, cara ininya pakai apa sih, aplikasi-aplikasi gitu. Jadi ya Erma tuh tak ulik terus, tapi pasti tak coba. Makanya tuh Erma orangnya tuh termasuk nekatan. Dalam arti nekatan, kalau ada hal yang itu peluang bagus buat Erma dan Erma tertarik, dia itu positif, pasti bakal tak ulik sendiri. Terus hanya jadi konten kreator itu Erma ngulik nih, Erma pengen sesuatu hal yang enggak pasaran tapi lagi dibutuhkan seseorang dan itu lagi in-innya gitu loh. Nah itu pasti Erma ngulik. Jadi Erma nggak mau yang namanya viral. Kadang kan ada mungkin buzzer lain atau gimana yang ngikutin lagi apa ya, viral dikit dia ngikutin. Kalau Erma enggak, maksudnya justru Erma bakal naikin kalau itu udah redup. Kayak gitu. Jadi berani ya kayak gitu ya? Iya, jadi dengan model Erma sendiri, maksudnya dengan karakter Erma sendiri, dengan khas Erma sendiri, tapi tetap itu ada unsurnya sama yang lagi viral kemarin. Jadi nggak gampang ikut arus kan, orang bilang ya. Jadi nggak gampang ikut arus trennya apa, dan dia lebih mengangkat karakteristik dia nih. Kayak ikan hidup ya. Ikan hidup itu kan berenangnya kan melawan arus. Iya. Betul. Ya kalau ngikut arus mati. Betul. Soalnya waktu konten kreator itu Erma yang sampai udah dijadikan profesi itu kan baru tahun ini. Sedangkan yang perkreasian dari handphone tentang edit segala macam itu kan sebenarnya udah dari 2020 awal. Tapi Erman nama dikenal sebagai tersebut itu ya tahun ini, karena emang itu kan dardup, cuma Erma naikin dengan gas Erma sendiri. Alhamdulillah ada yang sampai ini ternyata bakat Erma dijadikan profesi seperti itu. Oke. Terus apalagi Kak Ciwis mau tanya mungkin? Aku sih gini, tadi disampaikan, saya tertarik ini ke Erma itu bilang bahwa nggak ada orang-orang yang nawarin saya kayak gitu, paling cuman sekedar minum. Cuman perlu kita ingat lagi bahwa orang nawari narkotika, orang nawari narkoba, kadang dia nggak mulai langsung, memang mulai nawari keluar, ngajak minum dan sebagainya. Jadi tertariknya adalah pada saat Irma ditawari minum ini, apakah selalu tawaran itu selalu diterima, atau kalaupun ditolak, gimana sih cara nolaknya? Padahal yang nawari ada orang-orang terdekat nih, teman kan, kadang sudah kenal nawari, udah kita kan habis proyek nih, enak nih itu. Gimana sih caranya sih dari Erma? Kalau dari Erma kebanyakan yang gini, kalau dalam suatu bazar-bazar seperti ini kan visitnya kan kita pasti gak cuman visit di kafe, kadang kita visit di bar, kita dapat undangan ini itu. Nah, apalagi kalau ada kru-kru yang dari luar kota datang, itu kan yang bikin amat sangat sungkan. Jadi lebih banyak kalau ditawarinya justru bukan teman, tapi kayak gimana, kayak bos, yaudah tunggu di sini, terus minum, gimana? Apalagi gitu-gitu. bos gitu kan. Nah, kalau masalah kayak gitu, Erma lebih ke giniin tapi udah kayak ini Pak makasih gitu-gitu. Tapi kalau temen, kalau Erma enggak. Maksudnya dalam arti ya kamu serah, kamu mau minum serah, tapi jangan pernah ngajak temenmu kalau temenmu nggak mau. Kalau Erma kayak gitu. Kuncinya itu berarti. Jadi lebih baik berani ngomong ya. Berani ngomong ya berarti ya. Lebih baik Erma tuh nemenin aja gitu. Kamu kalau mau sharing sampai dia sampai mungkin mabuk terus dia cerita nangis-nangis ya silahkan, tapi aku nemenin aja gitu. Jangan kamu ngikut ngajak aku buat hal yang kayak gitu juga. Dia punya, masanya dia udah punya ketahanan diri yang kuat nih. Jadi generasi milenial, muda yang semuanya di luar sana nih, kalau ibaratnya dihadapkan pada situasi itu, mau kayak gimana pun tawarannya, kalau dari dalam diri sendirinya sudah kuat, pasti bakal berani bilang menolak. Tapi menurut Erma sendiri, sampai terbentuk keberanian, kemudian kesadaran untuk berani menolak seperti itu tuh, peran paling besarnya dari mana sih? Awalnya sampai kamu sekarang, aku tuh berani jadi Erma yang sekarang, yang berani menolak narkoba, berani bilang iya, berani
bilang tidak, berani pokoknya apa yang ini berani tegas, itu awalnya Iya, dari kan ada itu Dek. Jadi gini, dia ngomong bahwasanya enggak, ini enggak boleh yang namanya minuman keras, narkoba itu enggak boleh merugikan ya kan. Tapi dia enggak berani pada saat temannya nawari, ada atau atasannya nawari, dia enggak berani nolak. Benar, nggak ya enakan. akhirnya dia ambil. Padahal dalam hatinya perasaannya dia bilang ini enggak baik ini gitu kan. Ya, sampai terbentuk bahwa De Irma itu berani untuk ngomong enggak, saya enggak gitu kan. Ya, itu. Silahkan tak temeni, tapi aku enggak mau lah. Gimana Itu nih? kalau dalam pekerjaan kan Erma tadi udah bilang kalau orang yang nggak kenal segimanapun ya lebih baik caranya kalau memang kadang Erma bilangnya kayak maaf nggak minum pak, kalau nggak diginiin doang habis itu ditaruh. Tapi kalau teman Erma sangat berani dalam arti ya kamu temanku gitu, kalau aku nggak mau ibaratnya aja yang misalkan dunia entertain itu nggak munafik lah yang namanya masuk, apalagi visit ke dunia, visit misalnya dapat undangan atau acara jadi host kayak gini di dunia party, dunia tempat, dunia gemerlap gitu kan, itu kan nggak tabu lah untuk dunia para entertain gitu. Dan itu pun ibaratnya anak muda aja yang datang itu kan pasti langsung tergoyah, apalagi dengan suara seperti itu. Tapi kalau aku situasinya mendukung kayak gitu ya. Tapi kalau aku enggak dalam arti kayak toh habis melakukan itu tuh nggak ada untungnya. Maksudnya nggak ada untungnya ya, kayak gitu cuman cari happy doang, cari kepuasan doang. Tapi udah, apalagi lihat teman-teman yang sampai muntah-muntah lah, sampai ibaratnya sampai geletak, sampai dikasih kursi roda, kayak tak tanyain impactnya kamu ini apa kalau kamu sampai yang mabuk gitu. Ya badannya pegel-pegel semua tapi hilang. Terus aku nanya, hilang tapi kamu masih galau lagi kan? Iya, jadi kayak nggak ada untungnya gitu loh. Jadi mau gimana pun. Ini kayak berpikir efek jangka panjang. Iya, itu pasti. Jadi nggak cuma mikir sekarang enaknya sebentar doang, Iya, tapi benar, habis benar. itu berpikir efek jangka panjangnya. Benar. Menurut kamu sejauh mana nih, Erma, peran dari orang tua sampai akhirnya terbentuk Erma sekarang yang kemudian tadi berani menolak, kemudian bisa berpikir jangka panjang, bisa tahu ini bagus, ini tidak, ini boleh dilakukan, ini tidak. Sejauh mana sih peran orang tua atau keluarga deh? Kalau orang tua sendiri itu dari awal SMP itu sangat dekat sama Erma. Maksudnya Erma tuh dibebasin Kak. Tapi Erma semakin dibebasin tuh Erma makin tahu diri Kak. Wah, Erma tuh makin takut buat melakukan apa-apa. Sampai Erma aja kadang ditawarin job apapun tuh pasti Erma ngechat kayak Bapak, Ibu, Erma dapat kerjaan ini, doain ya gitu. Yang mungkin sebenarnya Erma sudah sangat mampu dalam bidang itu, tapi Erma tetap kayak Pak Erma dapat kerja ini, Ibu dapat kerja ini. Erma selalu cerita, maksudnya ini kerjanya ngapain. Dan gini, orang tua Erma itu punya media sosial dan nggak ada sama sekali Erma hidden tuh nggak ada. Jadi orang tua tahu YouTube jam rawannya apa, Instagram Erma ngapain aja itu silakan. Jadi pasti sedangkan mama Erma tuh anak Instagram banget, jadi selalu mantau, iya. Lah semakin gitu kan, walaupun mama sangat amat ngebebasin kayak sukses selalu ya, seneng banget anakku gini-gini, tapi justru Erma makin sungkan, makin kayak kalau aku melakukan sesuatu hal orang tua aku gimana gitu, soalnya udah ngebebasin aja, kayak gini aja udah dibebasin, masa aku bleto gitu kan kayak wah ngawur banget nih. Bleto ya, Semarang banget ya. Kayak gitu. Terbukti asli Semarang. Mama kekinian, ya kan Instagram banget. Iya. Jadi ya kalau orang tua pas Irma, alhamdulillah orang tua selalu di belakang Erma gitu loh. Sampai Erma pulang jam berapa aja tuh Erma sadar diri yang Erma ngasih tahu. Erma barusan pulang nih gitu-gitu. Pulang tengah malam pun Erma cerita. Jadi kalau sahur di luar ya Erma cerita, Erma foto ini nih Erma lagi sahur sama teman-teman gitu-gitu. Jadi walaupun dikasih kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab gitu kali ya. Bener. Nggak justru karena kita diberi kebebasan, kita harus bisa mempertanggungjawabkan itu gitu ya Erma ya. Gitu Kak Cupi. Jadi kalau dikasih kebebasan itu jangan saya tanggung jawab, saya berani nanggung, nggak berani jawab. Nah itu yang salah. Tapi di Irma, kalau sama orang tua nih, ceritanya soal kerjaan aja atau pribadi juga diceritakan? Ya semua cerita. Tapi lebih kalau hubungan lebih ke mama, karena kalau papa itu kalau masalah hubungan, kan papa tuh bagi Erma kayak ayah yang masalah hubungan tuh serah kamu, tapi itu mantau gitu loh. Jadi Erma sendiri tuh kadang kayak sedih aja kalau Erma cerita tentang misalkan hubungan Erma yang lagi sedih-sedih, kayak janganlah, soalnya Erma lihat ayah sendiri aja yang
seseneng itu sama Erma gitu loh, dalam hal apapun tuh seneng, kayak nasihatinya tuh bijak. Nah tapi kalau Erma yang udah nggak kuat banget di titik mentok, baru Erma ceritanya ke ayah. Gitu. Ya karena ayah tuh ibaratnya kayak udah kamu kasarannya kayak udah kamu tuh masih banyak orang yang sayang sama kamu, masih ada orang yang peduli sama kamu, jadi nggak usah dipikirin lah. Kalau ayah tuh lebih kayak gitu. Dia jadi ya kepenyemangat. Kalau mama lebih ke biasa perempuan sama perempuan. Teman curhat gitu ya. Iya. Curhat, oke. Menarik tadi dibilang. Jadi pernah mengalami titik terendah gitu ya tadi ya. Saya masih penasaran. Titik terendahnya Erma tuh pas apa? Pernah mengalami nggak sih? Nah kalau Erma tuh gini kak, sakit-sakitnya Erma tuh, Erma nggak pernah berani bilang ke siapa-siapa dulu. Jadi ya berani pun tuh setelah bertahun-tahun. Erma tuh mendeman. Jadi kalau ditanyain Mendeman kayak itu, gini, Mendeman itu iya loh. ini kena memendam. Ini harus dijelaskan dulu. Jawabnya mendeman, kayak memendam gitu loh. Makanya kalau ditanyain pun titik terendah apa tuh, Erma sangat amat susah untuk memberitahu. Tapi biasa titik terendahnya anak muda lah. Mungkin dari Biasanya pekerjaan, dari hubungan. Nah gitu tuh Erma ada yang sampai wah. Ya biasa anak muda yang sakit hati tuh pasti ada kak. Erma juga pernah kayak gitu. Nah tapi tuh nggak tahu ya, Erma sendiri pribadi itu teman-teman yang ngasih tahu juga bahwa pelampiasannya Erma tuh ke pekerjaan kak. Dalam arti gitu ya. dan delalahnya mungkin delalah kejadiannya. Non delalah, Mendeman Itu apa bener kalau tadi ya. jadi ini apa namanya? Waktu itu pas lagi bener-bener ya biasa masih labil-labilnya yang nangis-nangis lah dan lain-lain, sakit banget. Itu orang tua juga tahu kok. Itu tuh delalahnya tiba-tiba ada pekerjaan yang datang. Ada pekerjaan yang datang. Nah, gitu. Erma pikir daripada Erma galau-galau gitu kayak ngapain. Terus ya udah pas pertama memang masih kurang bisa profesional dalam arti muka ininya kan masih kelihatan. Tapi kok makin Erma lagi emosionalnya makin lagi nggak stabil, itu tuh makin banyak pekerjaan tuh makin datang waktu itu. Akhirnya ya udah Erma terabas, Erma ACC semua. Terus Erma jadi mikir kok aku gampang kealihkan gitu loh. Jadi kan kalau kerja dari misalkan MC kan full kan, nggak ada istirahatnya. Itu jadi lupa. Jadi pulang-pulang tuh capek. Istirahat. Nah, itu Erma terapkan kalau Erma lagi di yang mungkin lagi galau atau lagi pusing atau lagi stres, Erma seperti itu. Sampai dulu yang Erma pernah bilang itu Erma maraton itu, Erma sampai suntik vitamin, Erma ke dokter tuh gara-gara itu kak. Gara-gara Erma berprinsip semakin aku sibuk, ya pulangku tuh cuman buat tidur. Nah kayak gitu. Tapi jadi kalau lagi sedih-sedih, daripada Erma cerita-cerita, kadang kan bumbu-bumbu mulut orang kan bener tuh. Nah, kayak gitu kan. Micin banyak ya. Ya Erma mungkin bakal cerita, tapi kalau itu sudah nanti yang Erma udah stabil. Nah, jadi pasti Erma kerja. Jadi pasti teman-teman udah paham nih. Ini kalau Erma di Instagram, kayak nggak ada istirahatnya, apalagi diajak main hampir 2-3 minggu tuh nggak sama sekali nggak bisa, itu pasti mereka kadang berpikir kayak kamu lagi ada masalah apa gitu. Saking paham ya. Kalau Jadi kayak gitu. ini mungkin bisa diambil poin penting buat generasi milenial, dulurga yang di luar sana ya, Kak Cupis ya, bahwa kalau lagi galau, larinya ada ya masalah, alihkan ke hal yang positif gitu. Apapun itu ya Kak. Apapun itu. Jadi kalau misalnya misalnya Erma ini kebetulan udah ada kerjaan gitu. Dia larinya ke kerjaan. Kalau misalnya aku masih SMP atau SMA, hal positifnya contohnya apa berarti? Olahraga. Ekskul, ya belajar. Benar. Belajar itu menyenangkan loh ya. Iya ya benar ya. Tapi tuh dulu Erma tuh saklek loh kak, SMA tuh. Gimana? Sakleknya tuh kalau Erma lagi fokus belajar, ya cara biar Erma tidak teralihkan dengan hal-hal lain gitu, HP-nya aku kasih orang tua. Jadi bener-bener fokus ya? No sosial media, iya. Karena ya itu dalam hubungan pacaran aja Erma tuh sudah dibolehin dari udah lama banget, dari SMA gitu sudah. Jadi ya biasalah masalah-masalah anak muda kan kadang kayak lagi kayak gitu. Itu ya, mending Erma belajar, udah nih HP-nya tak kasih aja Erma. Nah, sampai TV pun tuh Erma nggak mau dimasukin di kamar. Jadi kayak gitu. Kalau cuman SMA zaman sekarang kan nggak bisa di
apa ya Apalagi dipantau sekarang ya. zamannya bener. Iya, apalagi Apa iya, daring, apalagi Covid gini kan. Oh, semua online. Iya. Ini kalau nggak bawa HP nggak bisa belajar nih. Oh, Sekarang benar. gitu. Iya, iya kan? benar. Zamannya media digital sekarang emang nggak bisa di apa ya? Nggak bisa dikontrol. Ya dirinya sendiri yang Iya, bisa balik kontrol. lagi tadi harus dari dirinya Iya, sendiri. Betul. bener. Itu Bener. tadi. Oke. Erma terakhir bahas soal nggak pakai sosial Iya. media gitu. Nah, saya nyambung sama sosial media. Erma ini kan seorang influencer, otomatis buzzer ibaratnya ya. Kemudian penyampai pesan ke lebih dari 14.000 pengikut gitu. Menurut Erma sendiri, peran apa yang bisa Erma ambil terutama dalam kaitannya kayak misalnya menginformasikan atau memberi edukasi ke masyarakat soal narkoba nih? Peran Erma di media sosial. Iya. Betul, sebagai influencer tuh kira-kira Erma bisa nyumbang apa sih terkait dengan narkoba ini gitu, sesuai dengan peran Erma. Nah, biar kira-kira menurut Erma yang bisa lakuin Erma apa? Kalau untuk sekarang itu tadi yang awal kayak gini, awal dari ini aja Nah. Erma udah ngasih tahu duluan. Dan Iya. untuk yang nextnya gimana sih pencegahan itu bahwa ya, tapi Erma juga minta tolong juga misalnya sama kakak-kakak juga, dalam arti Erma kan memberitahunya bagian yang edukasi gimana sih Iya. golongan ini, Benar, larangannya benar. apa, larangannya Sesuai- apa, sesuai iya, yang Erma tahu gitu iya, ya. tapi BNN juga tadi kan kegiatannya ternyata juga ke masyarakat tuh sangat amat banyak gitu loh, luar langsung biasa. ke masyarakat. Nah, Luar biasa. Erma pikir kalau di masyarakat aja dan mungkin tidak diimplementasikan sama anak-anak muda yang sekiranya punya power, itu kan orang-orang mikirnya ya BNN sekedar BNN tuh gimana sih? Nah. Tadi aja sempat nanya, Iya. BNN tuh kalau orang pemaki tuh kemana ya? Kan orang makin masih belum paham. Apalagi anak muda mungkin ada yang bisa jadi ada yang pemakai tapi dia kayak pengen berhenti, caranya gimana? Iya. Mau ke BNN nanti, duh aku ditangkap nih. Nah, Benar. Erma tuh pengennya juga kakak-kakak ikut andil juga, maksudnya ya Erma ngasih tahu, informasiin gimana sih upaya-upaya, tapi lebih enaknya kalau BNN juga ngasih tahu juga bahwa dorong nih lo tenang aja kita, karena ke masyarakat tuh sesantai itu, maksudnya bisa diomongin baik-baik. Karena Erma sendiri aja lihat BNN awalnya kayak takut kak, kayak ngeri Terus banget. tapi setelah tahu gimana setelah Iya, tahu? Tadi seneng. kan kesan pertama kan tadi takut, serem, Iya. deg-degan gitu Setelah ya. masuk di lobi tadi Setelah disambut tahu nggak terus sama gimana? itu Ya, tadi? sama Kak Yang di Dela depan. itu disambut Iya. ramah. Terus Kak Dela mah gitu rasanya. jujur ya kak, waktu di Instagram flyernya BNN udah Iya. kebuka tuh Erma deg-degan, kok hostnya 2 ini ngapain. Erma tuh sampai baca materinya di itu BNN yang golongan-golongan itu, Iya. narkotika Iya. itu. Kirain mau ujian Iya, ya. aku pikir kayak aduh ini tentang apa ya, kok takut banget. Terus ya udah dari situ pas udah ngobrol sama Katria sendiri, terus ya pertama informasinya masih Erma kayak oh ya, Iya, tapi iya. excitednya kayak wah gila, itu waktu Katria ngasih tahu bahwa kita tuh ke masyarakat deh, kita tuh kesini Iya. kita juga kegiatannya ya gini, dikasih taunya banyak banget. Terus Erma mikir kayak wah kalau kayak gini dikasih tahu ke semua orang dan nggak cuman Erma aja tuh pasti bakal keren gitu loh. Iya. Mungkin Oh, anak muda iya. bakal stigmanya bakal dipatahkan dengan oh ternyata BNN juga nggak yang Ini seserem ini itu loh, ini gitu loh. loh. Jadi peran influencer apalagi generasi milenial ini ya kan, ibaratnya tadi mikirnya BNN itu serem. Nah, berkat adanya ya kan? Erma Ardia ya kan, perwakilan generasi milenial, influencer bisa menyampaikan pesan bahwa ternyata BNN itu ternyata ramah. Tidak seperti yang dipikirkan. Betul. Iya, betul Kemudian banget. pelayanannya banyak, Ba- ya kan, gitu. baik-baik. Nah, betul. Baik-baik. Nah, Kalau gitu. mau rehabilitasi nggak mungkin ditangkap, ya kan? Oh iya. gitu. Kalau mau tahu informasi tinggal buka media sosialnya BNN. Betul. IG-nya di info BNN _prof_ Jawa Tengah. Bagaimana ketika Curhatnya ada ke di orang titik tua, terendah? ya kan? Bukan ke media sosial Iya. atau ke teman-teman. Orang tua adalah yang pertama Iya. karena orang tua itu adalah orang-orang yang sangat Benar, sayang sama benar. kita. Oke. Gak terasa kayaknya Kak Cupis, tapi saya pengen ada closing statement dari Erma mungkin, terutama buat generasi-generasi milenial di luar sana yang seusia Erma, yang mungkin sekarang bingung, apalagi masa pandemi harus ngapain, kemudian yang nggak tahu harus gimana, yang belum punya arah tujuan, cita-cita, mungkin pesan buat
semua dulur-dulur Gayeng terutama generasi Oke. milenial apa Erma? Ini agak panjang nggak apa-apa ya kak? Nggak apa-apa. Asal nggak kali lebar, nggak kali tinggi loh ya. Kali panjang aja memang nggak apa-apa. Oke, jadi buat teman-teman semua, posisi Erma di sini kan sebagai perwakilan anak muda, khususnya Semarang dan Jawa Tengah, dan pasti memahami lah namanya anak muda itu emosionalnya masih tinggi, rasa penasarannya masih tinggi. Nah, untuk teman-teman yang lagi di posisi mungkin lagi emosional lagi di titik terendah atau lagi di up-upnya yang nggak bisa menstabilkan diri sendiri, saran Erma jangan sampai gelap mata dalam arti melakukan atau terjerumus dalam hal seperti itu. Ibaratnya kalau kamu sudah terjerumus seperti itu dan sampai efeknya overdose sampai meninggal, itu kan sebenarnya tuh kasihan yang orang-orang yang kamu tinggalin gitu loh, kasihan orang tuamu, kasihan teman-temanmu. Di titik terendah pun tuh pasti banyak orang yang sayang sama kamu, sayang sama masa depanmu. Jadi jangan melakukan hal seperti itu, karena aku yakin itu tuh gak berimpact baik, justru itu bakal menyesal dengan diri sendiri. Ibaratnya masa depanmu kamu bisa dilalui sama teman-teman, kamu bisa melakukan pekerjaan, kamu bisa menggapai cita-citamu. Tapi kalau kamu udah terjerumus seperti itu, masa kamu mau ketemu BNN rehabilitasi, kan mending ketemu kayak aku gini kan, podcast. Iya. Jadi buat teman-teman, intinya jangan pernah terjerumus dengan hal-hal yang berbau dengan narkotika atau narkoba. Terus juga kita kan sebagai penerus bangsa, jadi kalau ya bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Luar Seperti itu. biasa. Tepuk tangan dulu buat Erma Ardia ya. Terima kasih sekali Erma sudah mau hadir di podcast Jateng Bersinar ya Kak Cupis ya. Terima kasih waktunya. Iya, iya Nanti Kak, kapan-kapan kita Cepis. ketemu lagi ya. Ya, jangan kapannya satu aja Kak. Oh, iya. Bener banget ya Kak ya. Kalau kapan-kapan tuh kayak gak ada kepastian. Iya, ada kepastian. Betul. Oke, mungkin itu ya kita hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat untuk Iya. keluarga yang semua. Betul sekali. Sebagai penutup Erma, kita punya jargon nih, punya slogan ya. War on drugs, Jateng Gayeng lawan narkoba bareng-bareng. Oh, lawan. Jelas ya? Oke. War on drugs, Jateng Jateng Gayeng Gayeng lawan lawan narkoba narkoba bareng-bareng ya. bareng-bareng. Kita ucapkan Oke. bersama-sama ya Siap. Erma ya. Coba sama Pimpin. War on track.